Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Teman-teman, kali ini saya sedang kagum dengan Ahmad Kosinudin. Yang mana Ahmad Kosinudin ini setelah lepas dari belenggu Roy dan Tifa, pikirannya sudah mulai waras, sudah mulai objektif. Ahmad Kosinudin pernyataannya senada dengan Bung Andi Azwan. Yang mana terang-terangan Waudin sebut Roy Suryo dan Tifa itu pengecut. Kita tahu selama ini Ahmad Kosinudin apa-apa salah Pak Jokowi, apa-apa salah Pak Jokowi. Tapi kali ini beda. Pernyataan Ahmad Kosinudin senada dengan Bung Andi Azwan membungkam si Michael Sinaga yang terus-terusan, yang mati-matian bela Roy Suryo dan Tifa. Jangan di skip videonya karena juga kita akan menampilkan video-video yang tak kalah menarik lainnya, teman-teman ya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur sajalah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai, biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia prapit terus. Prapit yang kemarin ditolak itu baru satu prapit, dan itu hanya pasal 32, itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit. Kalau spesifik Roy-nya berarti masalah prapitnya itu ya, tadi. prapit terus. Nah, kapan akan pokok perkara? Kalau eksepsi terus, kapan pokok perkara? Dan yang menarik, ini eksepsi itu tidak menghentikan perkara, akan balik lagi. Ini sampai saja menggantung leher sendiri. Memangnya akan sampai kapan? Ini akan balik lagi. Kalau nanti akhirnya perkara yang dihentikan karena eksepsi, maka dunia hukum kita itu runtuh. Mana ada perkara berhenti di eksepsi? Karena jaksa itu bisa memperbaiki dakwaan gitu loh. Tapi sekali lagi saya tekankan, yang takut untuk ke sidang itu bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tifa, tetapi Jokowi. Ini yang perlu saya catat di sini ya. Untuk persidangan ketiga ternyata mereka sudah mempersiapkan prapit yang keempat, bukan ketiga. Lanjut, Bang. Tidak pernah Pak Jokowi itu berhasil membuktikan ijazahnya asli di persidangan atau di perkara apapun. Maka wajar kalau dia takut nanti datang ke situ sebagai pelapor, ditanyai ribuan pertanyaan, ditanyai ribuan pertanyaan, dan itulah yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi dalam karirnya. Saya akan menjawab itu ya. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi takut dalam persidangan. Di mana Anda bisa mengatakan itu ya? Dan Anda mengatakan bahwa saja ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Anda sendiri tidak melihat ijazah Pak Jokowi, Anda dan pengadilan pun tidak mengatakan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Yang jelas, institusi negara maupun institusi pendidikan yaitu UGM sudah mengatakan, rektornya langsung sebagai otorisasi dari institusi itu, ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, itu catatan yang penting diketahui oleh publik untuk itu. Dan jangan dikatakan bahwa Pak Jokowi itu ya pengecut ataupun tidak mau hadir. Dikatakan kalau refernya ke CLS, di CLS itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu CLS adalah sidang untuk institusi, bukan sidang pribadi. Bahwasanya dari Roy Suryo itu janganlah jadi pengecut. Ya, cukup dari prapit ketiga kita pegang itu, jangan ada lagi prapit keempat. Tapi masuklah ke sidang pokok perkara. Kalau Anda benar-benar gentle, kalau Anda ingin merasakan yang namanya yang mendapat putusan setelah itu, yang dia selalu katakan itu, masuk ke pokok perkara. Kita tunggu di situ. Itu betul yang dilakukan oleh Ibu Mega, bahwa ketika beliau didatangi oleh Jokowi minta untuk 3 periode itu, beliau hanya menyampaikan ini melanggar konstitusi. Jadi datang Pak Jokowi menghadap Ibu, lalu Ibu menyampaikan, Jok jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya, karena ini melanggar konstitusi. Akhirnya beliau menyampaikannya adalah antara Ibu dan. Nah, dari situ mulai renggang itu. Dari situ mulai renggang. Dan mulai dipecat dari PDI Perjuangan. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Yang bisa
bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Keinginan untuk 3 periode itu tidak pernah ada dalam keinginan Pak Jokowi. Ya, jadi ini tegas clear dan Pak Jokowi sendiri katakan siapapun yang punya ide dan mendorong saya untuk maju 3 periode itu sama dengan menempeleng muka saya atau menjerumuskan saya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Dan saya mau katakan, ya, framing dan kemudian upaya mendiskreditkan Pak Jokowi dengan reputasi politiknya itu memang terus-menerus digaungkan oleh siapa? Ya, tidak ada yang lain, adalah orang-orang yang berada di sisi partai politik yang dulu ya pernah melahirkan Pak Jokowi sebagai seorang pejabat publik 5 kali menang pemilu, ya, mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden 2 periode. Dan Anda ingat teman-teman, Pak Jokowi itu tidak pernah, sekali lagi ya, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan satu kata pun tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada PDIP. Pak Jokowi tidak pernah membangun dendam, apalagi kemudian mengeluarkan statement-statement yang ingin membalas apa yang ia dapatkan. Dan puncaknya itu saya kira adalah pemecatan dirinya, kemudian Mas Gibran sebagai orang yang sudah resmi sebagai presiden, wakil presiden, ya. Kemudian Mas Bobi, ya, sebagai gubernur Sumatera Utara. Semua adalah orang-orang yang kalau kita tempatkan dalam konteks capaian-capaian karir politik, maka menjadi wakil presiden, ya, kemudian menjadi gubernur Sumatera Utara, itu adalah capaian-capaian karena PDIP. Sekali lagi teman-teman, karena PDIP. Nah, karena itu ketika kita coba ya memflashback atau kembali ke apa yang dikatakan oleh FX Rudiatmo bahwa Pak Jokowi menginginkan 3 periode, ya, itu sama sekali tidak pernah ada dalam pikiran atau dalam lisan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi balik, ya, menyatakan siapapun yang ingin saya 3 periode itu sama dengan mempermalukan saya, menjerumuskan saya, sama dengan menempeleng muka saya. Dan itu tidak pernah ada dalam pikiran Pak Jokowi. Loh, saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi, dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia, sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Belum cocok disebut pakar, tapi udah mengatakan seolah-olah ini pakar hukum tata negara si A gitu ya. Padahal baru sekedar dosen gitu. Pakar itu harus punya keilmuan yang cukup. Seperti misalnya Prof. Yusril, ya, kemudian Bang Margarito, itu bisa disebut pakar. Tapi kalau yang lainnya menurut saya, kalau saya pribadi ya, nothing lah. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Ya, saya sampai pernah ngomong, si cingkring ini gitu ya, Pak Jokowi itu, ya, bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini.
Saya udah paksa, saya udah bilang sama beliau, Pak, sikat dong, gitu loh. Dia bilang, untuk apa? Gunanya nggak ada. Ora popo, mbok dilok ke opo wae, silahkan. Oh, ngomongnya gitu, saya mau bilang apa coba? Saya bilang sikat dong. Pemirsa, kali ini kita akan bicara terkait dengan kebebasan berbicara atau bisa yang disebut dengan demokrasi. Sejak reformasi, Indonesia masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang, ya, kemudian caci maki orang dengan berdalih demokrasi, karena demokrasi. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lepas daripada elit-elit politik, elit-elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang justru mengajarkan ini kepada masyarakat. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech, ya, ujaran kebencian karena perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mengatasnamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ya, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal, ya, kita kritisi. Sehingga kita menjadi salah satu kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu berkuasa, maka dia akan jadi diktator. Nah, untuk itu kita semua berfungsi, ya, kita semua elit-elit politik, elit-elit LSM, ya, rakyat yang kreatif juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah, gitu ya. Kemudian, ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Tidak ada satu presiden pun bisa yang mencapai targetnya jika misalnya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah yang tidak tercapai, kemudian mereka katakan sebagai pembohong. Nah, padahal program-program itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah apakah dia program jangka pendek. Nah, kalau dia program jangka pendek tidak dilaksanakan, berarti pemerintahannya tidak mampu melakukan program tersebut. Nah, atau misalnya jangka menengah harusnya bisa dicapai. Jangka pendek dan jangka menengah harusnya bisa dicapai karena dia merupakan program 5 tahunan. Tapi kalau merupakan program jangka panjang yang namanya multi-years, seperti misalnya pembangunan IKN, yang memang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Ya 5 atau 10 tahun, nggak mungkin. Karena memindahkan sebuah ibu kota, seperti misalnya ibu kota negara Kazakhstan, misalnya dari Almaty ke Astana, itu butuh waktu sampai dengan 28 tahun ya, menggunakan APBN. Nah, sama dengan kita juga gitu. Jadi legacy yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Jokowi adalah program jangka panjang tadi yang multi-years. Bukan berarti beliau melakukan penipuan publik. Nah, ini harus masyarakat harus paham dan harus tahu itu mana yang memang program jangka panjang itu bukan bohong kalau ketika tidak bisa dicapai, karena memang jangka panjang, ya. Sementara pemerintahan presiden paling lama hanya 10 tahun. Mari kita cerdas berpikir, ya. Jangan kemudian
asal ngomong, mau mengkritik, asal mangap tanpa data, ya itu justru hate speech namanya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Nah, hilangkan itu semua. Kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju. Bayangkan, Amerika Serikat itu punya hutang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Banyak negara lain yang juga punya hutang luar negeri. Tapi rakyatnya nggak ribut, nggak kepo seperti kita ini. Selalu ribut, utang luar negeri. Lah, utang luar negeri itu kalau difungsikan sebagai hutang produktif, ya, bukan sekedar hutang konsumtif saja, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dipergunakan untuk pembangunan. Kembali untuk masyarakat yang kemudian bisa dibayar kembali, ya, melalui program-program produktifnya. Jadi jangan asal ngomong, wah utang luar negeri besar. Bahkan ada yang bilang, Jokowi mengantongi 11 triliun. Ya Allah, nggak ngerti apa ya kalau yang namanya uang itu bukan presiden yang megang, tapi Menteri Keuangan dan Bank Indonesia gitu. Jangan kemudian seperti orang bodoh gitu ya, orang yang nggak cerdas gitu. Kemudian seolah-olah bahwa uang negara itu dipegang oleh presiden. Salah gitu ya. Jadi pemirsa harus kembali saya cerdaskan melalui informasi ini agar paham. Ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum yang selalu mengadu domba satu sama lain. Saya bukan membela pemerintah, tapi mendudukkan persoalannya di tempat yang benar. Kalau pemerintah salah, ayo kita kritisi. Tapi jangan caci maki, ya. Jangan fitnah, jangan sebar berita hoax. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Salam keindonesiaan. Polisi, masih polisi. Langsung polisi. Ini sudah. Depan-depannya udah udah datang. Kata ini anaknya datang, bakal datang. Ini bakal datang. Pak, sebelah sini dong, Pak. Bapak, sebelah kiri, kanan, Bapak. Pak, kanan dong, Pak. Sebelah kanan, Bapak. Sebelah kanan, Pak. Halo, Pak. Udah dapat. Saling dulu. Kupang, Pak.
Ya kalau bisa. Ini generasi pendatang nih ya. Ya kan nih. Di sini. Jangan lama masuk sini. Aduh. Dekat juga. Enggak boleh. Nah, itulah video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Wahyudin sudah mulai waras, sudah mulai objektif setelah lepas dari gerombolan, dari belenggu Roy dan Tifa. Ya, bisa dikatakan saat ini sedang kagum lah dengan Wahyudin, ya kan? Michael Sinaga mati-matian bela Roy Suryo dan Tifa, dibungkam oleh Wahyudin dan Bung Andi Azwan. Sahabat CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.